Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, yang sama-sama juga kita hormati atas kehadirannya Bapak Erlangga atau Erlangga nih Pak? Erlangga dari Dinas Pertanian Kota Depok, DKP 3 Pak ya. Yang terhormat Ibu Maya dari DKP 3 juga Bu ya. Terima kasih Bu sudah hadir pada hari ini dalam rangka kegiatan penyuluhan pertanian di lingkungan RW 09. Yang terhormat Bapak Ibu RT dari RT 1 sampai dengan RT 4. Kebetulan saat ini di RW 9 itu ada 4 RT. Yang terhormat kepada para pelaku usaha bazar yang pada hari ini tetap semangat bisa perkenalkan produk-produk binaannya. Yang terhormat yang terutama yaitu para peserta penyuluhan pertanian, karena bisa meluangkan waktu, meringankan kakinya untuk hadir dalam kegiatan yang baik ini, yaitu penyuluhan pertanian yang akan disampaikan oleh dari Dinas Pertanian Kota Depok. Pertama, saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada pagi hari ini yang cerah ini kita bisa berkumpul, diberikan kesehatan baik dari sehat rohani maupun jasmani, bisa meluangkan waktunya dalam kegiatan rangkaian penyuluhan pertanian. Salawat serta salam juga kita sampaikan kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua di sini juga mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwasanya ini adalah kegiatan pertama di tahun ini yang melibatkan ke dinas-dinas yang ada di Kota Depok. Saya berharap kegiatan hari ini bisa dimeriahkan oleh kita dengarkan dari penjabaran ke pemaparan apa yang mungkin bisa disampaikan oleh Bapak Ibu Dinas Kota Depok ini dari Dinas Pertanian. Kita bisa nanti mendukung atau mensupport apa yang kira-kira perlu diperhatikan atau perlu kita kerjakan bersama. Kemudian tentunya kegiatan ini juga tidak lepas dari peran serta panitia-panitia yang sudah memeriahkan atau mendukung pada hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada para panitia. Panitianya itu tidak lepas dari para pengurus RT dan tentunya dengan KD Berbagi. Dan juga saya ucapkan kepada KD Berbagi terima kasih atas inisiasinya, bahwasanya acara ini bisa terselenggara dengan mendatangkan teman-teman dari Dinas Pertanian Kota Depok. Kemudian harapan dari yang perlu saya sampaikan adalah harapannya, tadi sedikit saya dengar di dalam bahwasanya nanti akan dibentuk kelompok-kelompok tani yang memang akan dibina pendampingan apa-apa saja yang kira-kira perlu kita kerjakan di lingkungan kita tercinta ini, gitu, dengan segala macam kelebihan dan kekurangan yang ada di lingkungan kita semua. Mungkin daripada berpanjang lebar, saya simpan sekian sambutan dari saya. Mudah-mudahan acara ini bisa terselenggara dengan lancar, dengan sukses, dan kemudian bazar-bazar kita juga bisa diisi oleh oleh orang-orang yang memang mau beli, gitu ya Bu ya. Mungkin cukup, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya kurang semangat nih. Ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ketua RW 09 Bapak Heri, alhamdulillah selamat bisa hadir di sini bersama kita ya.
Nah, yang terutama ini alhamdulillah yang terhormat Ibu Lucy. Ibu Lucy di sini selaku penggagas kegiatan pertemuan acara kita hari ini ya. Nah, di sini kebetulan ada Pak Herlangga. Pak Herlangga di sini selaku koordinator BPP Sawangan, BPP Sawangan dulu ya. BPP Ratu Jaya yang kebetulan berada di Kelurahan Ratu Jaya. Nah, di sini juga tidak lupa hadir yang namanya KTNA. KTNA itu kontak tani nelayan andalan khusus Kecamatan Beji, namanya Pak Happy. Nanti kita ngobrol terkait dengan apa itu KTNA dan itu apa itu BPP ya. Nah, mungkin saya sendiri sudah disebutkan ya Bu, tadi nama saya Maya. Nah, saya di sini bekerja di DKP 3 atau Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Nah, kebetulan kepanjang tanganan dari DKP 3 ini ada yang namanya BPP. Ada 2 BPP. Yang pertama di Ratu Jaya yang dikoordinator sama Bapak Herlangga, dan kebetulan saya kalau dalam isinya saya rekan kerjanya, tapi beliau dipercayakan menjadi koordinatornya. Nah, di Sawangan juga ada yang letaknya di Jalan Raya Sawangan. Nah, mungkin di sini kegiatan DKP 3 itu apa? Mungkin kalau BPP ini ada bagian-bagiannya, yaitu yang namanya penyuluh pertanian lapangan. Nah, salah satunya saya diamanatkan berada di Kecamatan Beji. Jadi satu kecamatan membawahi 6 kelurahan ya. Dan mungkin salah satunya di Kelurahan Beji ini. Nah, terkait dengan kegiatan pertanian, kita sudah ngobrol sama Ibu Lucy ya, katanya Bu, warga di sini pengen yang namanya berkumpul, bertemu untuk terkait dengan kegiatan pertanian. Benar nggak Ibu, ini mau ada kegiatan tentang pertanian? Iya. Jadi gini Bu, kalau untuk kita ada kegiatan pertanian, alhamdulillah sebenarnya Pak RW di sini sangat mendukung ya Bu ya. Jadi alhamdulillah banget kalau Pak RW mendukung di sini terkait dengan kegiatan pertanian. Karena memang pertanian ini kita itu harus berbaik diri ke diri sendiri dulu Bu. Cinta terhadap pertanian. Nah, tapi yang namanya DKP 3 ini tidak bisa membina pertanian kalau belum membentuk kelompok. Karena tidak mungkin yang namanya saya berkunjung ke rumah masing-masing, satu rumah untuk menyampaikan satu informasi. Tapi kalau kita berkumpul dalam satu kelompok, informasi itu lebih cepat tersampaikan. Jadi pemecahan masalah pun lebih terselesaikan, begitu ya Bu. Nah, kenapa kita berkelompok? Karena yang namanya fungsi kelompok di sini ada berbagai atau ada fungsinya, yaitu ada 3. Yang pertama sebagai wahana belajar, yang kedua sebagai wahana kerjasama, dan yang ketiga itu sebagai wahana atau unit produksi. Saya bahas satu-satu terkait dengan sebagai kelas belajar di sini. Nah, nanti kalau Ibu berkelompok, di sana kita ada yang namanya sistem pembelajaran, pembinaan dari kita. Nah, Ibu di sini mau berbudidaya apa nih? Nah, kalau misalkan pertanian, nah silahkan Ibu mau berbudidaya, misalkan temanya dengan sayuran itu banyak ya Bu, kangkung, sawi, bayam dan sebagainya. Apakah mau bertanam tanaman toga atau dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk terkait dengan budidaya di sini kita arahkan dulu itu dalam proses belajarnya. Ibu mau apa? Nah, terus yang kedua sebagai wahana kerjasama. Nah, dengan berkelompok di sini kita kan ada yang namanya kerjasama ya Bu. Kerjasamanya apa? Misalkan Ibu sudah ditentukan nih, misalkan kita mau budidaya terkait dengan budidaya tanaman hidroponik misalkan. Nah, otomatis kan Ibu bareng-bareng berkumpul, dan di situ menimbulkan satu kegiatan yang namanya kerjasama untuk menuju satu tujuan. Nah, di sini juga ada yang namanya satu lagi unit produksi, sebagai unit produksi. Kalau unit produksi sudah jelas ya Ibu ya. Nanti ada dari budidaya, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Nah, di sini yang termasuk pada unit produksi itu terkait dengan pasca panennya.
Nah, hasil yang dari ibu hasilkan ini mau dikemanain nih? Apakah mau dijual segar atau dijual dalam bentuk olahan? Seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi ini dari Dinas Pertanian itu khusus di bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian itu mungkin saya kenalkan dulu terkait dengan P2L dan RPL. Kalau P2L itu apa? Udah ada yang dengar belum Bu? Terkait dengan P2L, apa itu P2L? P2L? Ibu, ayo Bu. L kalau nggak salah itu Bu. Pekarangan Pangan Lestari. Dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Novi. Bu Novi dari mana Bu? Dari Sukmajaya Bu. Oh, jadi di sini nggak hanya biji doang ya? Ini dari Kedai. Jalan-jalan Ibu sudah berkelompok nih. Iya, saya udah ada kelompok Bu dari KWT Bakti Hijau. Oh gitu. Sebelumnya Bu Mami. Ya alhamdulillah. Pantesan aku bilang bisik-bisik Bu itu udah ini ya. Nah kasih nih kita. Alhamdulillah ya Bu, sudah kelompok wanita. Alhamdulillah. Oke, berarti nanti Ibu bisa berbagi pengalaman ya Bu ya, bagaimana itu yang namanya berkelompok. Oke. Tadi Ibu siapa namanya jadi lupa? Bu Novi ya. Benar ya, yang namanya P2 itu Pekarangan Pangan Lestari. Jadi dalam istilahnya Ibu itu di sini mempunyai lahan di pekarangan Ibu. Kalau misalkan Ibu tidak punya lahan, kita larinya ke lahan pasung. Lahan pasung di situ kita mengolah dan berbudidaya dan sebagainya, itu dinamakan dengan Pekarangan Pangan Lestari atau P2L. Nah, bedanya dengan RPL. Kalau RPL apa? RPL itu Rumah Pangan Lestari. Jadi kalau udah Rumah Pangan Lestari itu berarti Ibu udah berbudidaya atau melestarikan terkait dengan kegiatan budidaya pertanian itu di rumah. Nah, makanya kalau Ibu mempunyai lokus atau Pak RW ini bisa menyediakan lahan pasung, kita di situ bisa berbudidaya bareng-bareng. Bagaimana contohnya berbudidaya sayuran. Nah, nanti diterapkan di rumah masing-masing gitu. Jadi selain kita berkelompok, bekerja sama dan sebagainya, Ibu juga bisa menghasilkan di rumahnya terkait dengan keamanan pangan di keluarga. Ini tuh. Nah, terus kalau tadi dikatakan lebih baik berkelompok, nah, syaratnya itu apa? Yang pertama itu warga negara Indonesia. Apa dikatakan warga negara Indonesia? Kalau misalkan Ibu berkelompok dengan warga negara lain, gimana komunikasinya, gimana bertemunya? Ya benar nggak Bu? Nah itu. Terus yang kedua apa? Mempunyai KTP Depok. Nah, KTP Depok juga dibatasin lagi. Karena Ibu berada di lingkungan RW 09, maka kalau bisa berdomisili di RW 9 gitu. Itu salah satunya. Nah, terus yang kedua apa? Pembentukan kelompok ini beranggotakan minimal 5 sampai dengan 10 anggota. Nah, terus yang ketiga apa? Mempunyai tujuan yang sama. Nah, Ibu misalkan tujuannya mau ngapain kita berkelompok? Kalau Ibu tidak punya tujuan, ngapain berkelompok? Nah, kalau sepakat mau bertujuan yang terkait dengan pertanian, hayo siapa yang mau konsen di bidang pertanian. Tuh. Paham ya Bapak Ibu? Nah, itu terus lupa nih. Nah, nanti kalau udah membentuk kelompok, nanti ada pembentukan yang nama struktur organisasi. Ada ketuanya, ada sekretarisnya, bendahara dan sebagainya. Termasuk ada seksi-seksi. Nah, kalau di sini bisa nanti kalau misalnya ada mau pembentukan kelompok itu seharusnya dihadiri sama Pak RW-nya, dan kalau bisa dihadiri sama Pak Lurahnya atau dari pihak kelurahan. Karena apa? Biar kelurahan setempat itu tahu akan keadaan atau kegiatan yang ada di masyarakat di sini. Gitu. Nah, ada pertanyaan terlebih dahulu nggak Bapak Ibu?
Ada yang mau nanya dulu? Kalau saya tanya ibu bapak ini di sini ada usaha apa bapak ibu? Macam-macam, apa aja bu? Kuliner terus? Nah, ibu kalau misalkan kalau saya perhatikan di sini kan ini kebanyakan itu terkait dengan pengolahan hasil bukan pertanian ya, produk olahan gitu kan. Nah, kenapa ibu enggak bersama nyatu ke yang namanya UMKM? Sudah ada. Nah, itu kan ibu Lucy ininya. Maksudnya apa? Biar ibu dan bapak itu seperti ini kan ada pemasaran dan sebagainya, ada bazarnya. Nah, kalau di UMKM itu hampir setiap bulan ada yang namanya bazar. Nah, kalau misalkan ibu bergabung ke UMKM itu lebih fokus ke situ. Kalau misalkan pemasarannya seperti ini, ya gitu. Tapi kalau ibu di bidang pertanian, nah nanti di sini ada makamnya bu, yang namanya Pak Happy di sini, kontak Tani Nelayan Andalas. Mungkin kita dengerin dulu ya bu dari Pak Happy itu seperti apa. Ayo Pak. Oke, Pak Herlangga dulu ya selaku koordinator BMK Ratu Jaya. Nah, silakan Pak Herlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Pak RW yang sudah meluangkan waktunya berkumpul di sini. Saya juga perkenalkan, nama saya Herlangga Suparjo. Saya tugasnya sebenarnya di Kecamatan Pancoran Mas, Pak. Ya, cuma saya dikasih kepercayaan buat megang balai pengelolaan pertanian tadi apa yang disebut sama Bu Maya. Ada BPP, ada dua BPP, BPP Ratu Jaya dan BPP Sawangan. Apa sih itu BPP gitu kan? Mungkin pada bingung apa sih BPP gitu kan? Kalau di dinas pendidikan biasanya kan ada UPT. Nah, kalau di pertanian untuk penyuluhannya ada banyak penyuluhan pertanian. Untuk BPP Sawangan itu ada membawahi 4 kecamatan, Kecamatan Sawangan, Bojongsari, Cinere, sama Limong. Tapi kalau untuk BPP Ratu Jaya itu membawahi 7 kecamatan, Beji, Apos, Cilodong, Sukmajaya, Pancoran Mas, Cimanggis, sama Ayung. Ya. Jadi 7 kecamatan, 11 kecamatan. Ratu Jaya, ya. Nah, itu BPP. Apa sih fungsi BPP? BPP ya sebagai base campnya para penyuluh, tempat kumpulnya penyuluh di situ. Ya. Jadi kalau bapak ibu nyari penyuluh, kalau ke dinas ya nggak ada, adanya di BPP penyuluh, karena rumahnya di situ. Tapi kalau ke dinas kita sekali-sekali untuk berkoordinasi dengan dinas biasanya seminggu 2 kali kita ke dinas. Nah itu BPP. Dan tadi disebutkan sama Bu Maya mengenai pembentukan kelompok, ya karena kita nggak bisa ngebina dari orang per orang, jadi kita biasanya mengarahkan untuk adanya pembentukan kelompok. Cuma ini di sini kalau saya lihat tadi ada yang dari Sukmajaya, ada yang dari Panas. Untuk kedai berbagi ini sih saya lebih mengarahkan kalau emang mau dibentuk, tadi saya dengar mau dibentuk 2 ya, satu di RW 9, satu lagi kelompok kedai berbagi. Tapi kalau kelompok kedai berbagi ini karena kan terkait sama domisili, sama lokasinya di mana rumahnya, terkaitnya di situ. Anggotanya, makanya kalau misalnya seperti itu, kalau di kedainya di sini, tapi melakukan usahanya di mana? Kalau melakukan usahanya adanya di Cimanggis, berarti mereka masuk ke Cimanggis. Kalau untuk kedai berbagi ini kita akan bikin satu kelompok lagi. Nanti kita akan belajar sama-sama. Nanti baru diterapkan di sini sendiri. Jadi sekarang tuh kita mau belajar dulu ada apa aja sih yang bisa kita pelajari. Kalau tanahnya kita nggak pakai satu lahan sendiri. Nggak di RW sini karena kan kita pasti butuh space lebih besar ya. Karena kan kita anggotanya banyak Pak. Ini baru perwakilan, ini ada 60 loh. Nah, ini kita sebenarnya ratusan. Artinya kalau seperti itu kan kedai berbagi kita skip dulu nih.
kita nunggu kepastian lahannya di mana. Di Beji ada di Beji Pak lahan. Nah, kalau lahannya di Beji, nanti yang mengelola siapa? 60 orang itu mau mengelola, kelurahan bisa nggak mengeluarkan domisi usahanya di situ? Oh, keluarin juga. Iya, karena kan rumahnya bukan di sini. Itu sebagai dasar kita ke dinas. Karena kelompok tani yang dibentuk ini nantinya kita daftarin juga di kementerian. Arahnya kita daftarin ke kementerian. Makanya dalam pembentukan kelompok itu kita membutuhkan kopi KTP. Itu seperti itu. Makanya kalau misalnya yang mau dibentuk di RS dulu nih, kalau misalnya nanti kedai berbagi dah administrasi udah siap, administrasi dari kelurahan udah siap, silakan. Itu sih dari saya. Tambahannya itu, kalau misalnya saya sih sebenarnya enaknya sharing nih. Kita mau kayak gimana, tanya jawab silakan ya. Tapi itu dari saya pembukaannya. Kelompok tani itu tadi disampaikan dari Mbak Maya, tujuannya mempunyai tujuan yang sama, itu untuk berdasarkan kesamaan status sosial, ekonomi, budaya, ataupun lokasi tempat tinggal. Itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 09 Bapak Heri. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, para tokoh masyarakat. Tak lupa kawan saya Bapak Erlangga Sutarjo sebagai Kepala PPT Batu Jaya dan Ibu Raya selaku penyuluh lapangan di lingkungan Kecamatan Beji. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada kesempatan siang hari ini atas rahmatnya dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul dalam rangka kegiatan apa nih? Kedai berbagi ya, kedai berbagi di lingkungan RW 09 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kepada kita sebagai umatnya. Nah, di sini yang pertama saya mungkin memperkenalkan diri. Nama saya Happy Satria Anom. Saya tinggal di Kelurahan Kukusan, Kukusan, Kecamatan Beji. Saya sendiri di sini sebagai ketua KPRA Kecamatan Beji yang sebenarnya udah habis nih masa periodenya gitu. Ya mungkin minggu-minggu ini ya, kita akan rembuk, akan mencari periode yang baru gitu, seperti itu. Kemudian saya juga kebetulan sudah 2 tahun berjalan ini sebagai pengelola kebun bibit yang ada di Kampung Benda, Cipayung. Jadi kebun bibit ini semacam UPT, tapi bukan UPT sih, milik dari Dinas DKP 3. Jadi di sana kita memperbanyak tanaman buah unggul yang ada di Kota Depok. Di antaranya alpukat Miki atau alpukat Cipedak. Terkenal Bu, alpukat Miki. Pernah dengar ya? Kemudian lagi ada belimbing dewa. Iya. Kemudian lagi ada jambu kristal merah. Pernah dengar jambu kristal? Ini yang merah yang kita perbanyak. Kemudian lagi ada nangka Cipedak, tapi yang oranye. Nah, kebetulan 4 varietas itu yang kita kembangkan di kebun bibit milik dari Dinas DKP 3 Kota Depok, seperti itu. Ini udah berjalan di tahun kedua. Nah, untuk yang tahun pertama, kebetulan bibit ini sudah didistribusikan ke 63 kelurahan yang ada di Kota Depok. Masing-masing satu kelurahan itu kalau nggak salah dapat kuota 100 pohon. Saya nggak tahu kalau kelurahan Beji distribusinya ke mana aja nih? Apakah ke masing-masing RW? Apakah langsung ke Demplot gitu? Saya nggak tahu. Karena itu udah hak prerogatif dari masing-masing kelurahan buat mendistribusikan untuk nanamnya gitu. Yang tahu potensinya tentunya
dari masing-masing kelurahan lewat bank ya, lewat banknya seperti itu. Ya, nah ini saya sendiri sebenarnya aslinya itu sebagai petani tanaman hias dan tanaman buah. Kebetulan kalau untuk alpukat Miki, untuk yang mempunyai sertifikasi pohon induk, ya adanya di rumah saya, gitu. Yang asli, yang PIT-nya, gitu, seperti itu. Dan kebetulan juga secara pribadi saya juga sudah mempunyai kompetensi sebagai penangkar yang dikeluarkan oleh provinsi. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu bila ingin katakanlah ya nanya-nanya atau sharing dengan saya tentang budidaya tanaman buah khususnya alpukat dan juga ataupun tanaman hias, ya saya di sini selaku ketua KPRA kecamatan dan juga tetangga kampung gitu ya. Ya saya berbagi untuk bapak-bapak ibu semua. Kalau emang ada yang nanti ingin sharing, ingin bertanya, apakah itu lewat resmi, katakanlah pengen belajar ke kebun bibit, silakan ajukan aja surat ke DKP 3 bahwa dari kelompok sini ingin belajar tanaman di sana. Itu bisa aja seperti itu. Bisa juga mungkin di sini berkumpul seperti ini. Nah, ngundang kita, lumayan diundang, saya diundang, nanti kita belajar apakah itu ada materinya atau prakteknya. Jadi kegiatannya bisa saja mandiri, swadaya seperti ini, bisa juga lewat kegiatan yang memang ada di kelurahan. Contohnya diajukan di Musembang. Contoh kayak yang tahun ini dan tahun lalu sudah dilaksanakan, yaitu kegiatan P2L. Kebetulan yang tahun lalu itu kalau nggak salah penerima manfaat itu kelompok tani Toga Horti Babise yang ada di RW berapa ya di sana, Jalan Palem itu, betul di sana. Pelatihannya waktu itu memang ada di kelurahan Biji ya, kebetulan waktu itu saya juga sebagai narasumbernya. Nah itu bisa saja Bapak Ibu lewat kegiatan yang ada di kelurahan lewat Musrembang, karena di Musrembang itu yang bisa diusulkan banyak. Contohnya tadi kegiatan P2L bisa ditangkap, ada RPL-nya juga di situ, karena di situ nanti isinya ada tanaman hias, tanaman sayuran, ada tanaman buah unggul, yaitu ada bisa di situ diajukan juga anggur, bisa juga diajukan alpukat. Itu seperti itu yang direkomendasikan. Nah, kalau dari DKLH itu ada kegiatan proklim. Nah, proklim juga ini sudah bisa diajukan oleh ibu bapak semua lewat Musrembang. Itu juga ujung-ujungnya menarik juga, Pak. Cuma dia lebih kepada ekologi, lebih kepada penghijauan. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa dimasukkan tanaman-tanaman yang produktif. Contohnya tanaman buah, seperti itu. Kemudian lagi ada kegiatan lagi di Musrembang tuh yang saya lihat ada kampung Caraka. Cuma emang ini bersinergi dengan PKK. Karena nanti tujuannya ada bersinggungan dengan stunting, bersinggungan juga dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan RW masing-masing. Itu jadi banyak peluang yang Bapak Ibu bisa tangkap yang ada di kegiatan sifatnya di kelurahan. Jadi kegiatan-kegiatan ini kenapa adanya di kelurahan? Dulu sebenarnya kegiatan ini semuanya adanya di OPD, ada di masing-masing dinas. Cuma sekarang kegiatan ini langsung ada di kelurahan, Pak, gitu. Makanya tinggal dari masing-masing, mungkin Bapak di sini mewakili warganya yang bisa nangkep. Pada saat di Musrembang minta aja Pak menunya, Pak. Menunya apa sih nih yang mau turun di tahun ini Musrembang? Peluang apa yang Bapak bisa usulkan di situ? Sementara mungkin di pengusulannya belum pakai proposal. Nih saya mau tangkap kegiatan ini nih buat ke lingkungan saya. Katakanlah Bapak nih, kan biasanya kalau di perumahan itu ada pasus-pasus ya Pak ya. Nah pasus-pasus seperti ini sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai potensi yang udah ada. Maksudnya potensi lahan gitu. Itu bisa diajukan. Seperti di sebelah kiri saya, ini ada rumah yang udah banyak tanamannya nih. Ada tanaman hias, ada tanaman toga, saya lihat. Ini udah termasuk RPL ini, rumah pangan lestari.
Jadi pangannya juga bukannya hanya dimakan, tapi dinikmati secara estetika juga. Kemudian di situ juga ada beberapa tanaman toga seperti tapak darah, itu tanaman untuk anti kanker, itu tanaman toga termasuk. Jadi banyak sekali sebenarnya peluang-peluang yang Bapak Ibu bisa manfaatkan, terutama di lahan pasos-pasum ataupun di lingkungan. Karena menanam sekarang, kalau kita bicaranya lahan, kita nih kota gitu ya. Kalau bicaranya lahan, kita nggak ada lahan. Kalau persepsinya kita, lahan itu hamparan, kebun. Tapi sekarang, apakah lapangan ini lahan? Apakah tembok itu lahan? Apakah dak itu lahan? Lahan kan? Untuk lahan yang katakanlah udah ada semen seperti ini, kita masih bisa gunakan vertikultur. Contoh, pakai hidroponik, bikin rak-rak. Kemudian lagi kita bisa pakai polybag, kita bisa pakai pot, kita bisa pakai planter bag untuk tabulampor. Untuk di tembok, kita masih bisa bikin vertical garden. Vertical garden ini nggak melulu isinya tuh tanaman hias, bisa aja kita tanam kacang panjang, ya, bisa pare, bisa kecipir. Itu kan sebagai pangan kan? Tinggal modelnya aja. Untuk yang rumahnya mungkin punya rooftop, ada dak di atas. Nah, itu bisa aja ditanam sayuran. Apakah mau model pot, apakah mau model pakai pelon bisa, atau mau tanam di tanah dibikin seperti miniatur garden yang model-model sekarang itu banyak. Nah, ide-idenya dari mana? Bisa Bapak Ibu mungkin kalau buka aplikasi, pernah nggak di sini yang buka aplikasi Pinterest? Ibu, pernah? Itu buka aja, mau ide apa juga ada, mau ide berkebun juga ada, kebun-kebun modern, cara bikin kompos, kemudian lagi cara perbanyakan tanaman, mau grafting, mau apa segala macam di situ ada. Di sini juga mungkin ibu-ibu banyak yang main TikTok. Hah? Itu juga sama. Sekarang TikTok juga udah penuh untuk teknik-teknik perbanyakan tanaman. Nanti bisa aja tuh lihat model yang di Thailand seperti apa, yang di Vietnam seperti apa. Jadi jangan punya persepsi bahwa kita nih Kecamatan Beji, daerahnya udah kota, isinya udah semen semua, tidak bisa berkebun. Karena indikatornya sama parameternya itu kita jangan lihat lagi berapa kintal kita bisa panen, berapa ton bisa kita panen. Sekarang yang luasnya katakanlah 1 hektar aja ditanami padi, kalau hasilnya baru 10 juta masih bisa kalah sama kita ya di pekarangan seperti ini. Yang penting apa? Yang kita tanam itu berpotensi, bernilai. Ambil sampel. Saya punya pohon induk di rumah, pohon induk alpukat. Saya sertifikasi di provinsi, keluar dia sertifikatnya, sehingga itu sebagai pohon induk PIT. Nah sekarang pada saat saya ada permintaan entres atau tunas, itu saya ada kontrak. Dulu pernah ada kontrak dengan Pandeglang, itu 10.000 mata tunas entres 1 batang. Itu saya jual 5.000. Berapa duit udah duitnya? 50 juta kan? Kalah nggak tuh yang punya tanah hektaran? Kalau tanamannya katakanlah cuma padi singkong. Kalah. Hah? Kalah kan? Makanya kita jangan merasa kita daerah perkotaan tidak bisa menghasilkan duit dari pertanian. Kalau bunyinya kintal, kalah kita. Tapi kalau bunyinya nominal, berapa duit yang kita bisa dapatkan? Tentunya bisa. Bisa saja mungkin di dak kita ada varietas yang baru, yang mungkin udah lama menggeluti di dunia pertanian, udah bisa nyilang-nyilang tanaman hias. Katakanlah seperti misalnya adenium, dari warna putih kita kawinkan dengan warna merah, dapat yang belang, ya Bu? Bisa nanti sama saya. Nah, itu kalau udah dapat varietas yang baru, itu harganya bisa sangat mahal. Jadi jangan berkecil hati. Kita di sini sebagai warga perumahan, warga komplek, nggak bisa bertani dan tidak bisa menghasilkan. Contohnya saya sudah melakukan. Ditambah lagi itu baru dari sektor katakanlah hasil.
sekarang dari pertanian bisa nggak kita jual jasanya? Ya, nah Bu Novi udah ngerasain tuh, ya Bu ya. Dari pertanian kita udah menguasai teknologinya. Sekarang kita untuk remajanya atau untuk bapak-bapaknya bisa saja peluang terbuka untuk maintenance taman. Itu kan jasa bisa kita jual. Kemudian lagi kita bisa menyewakan tanaman ke bank-bank, ke kantor-kantor. Itu juga jasa dari tanaman. Ya. Jadi banyak peluang yang masih bisa kita dapatkan itu dari bercocok tanam, dari tanaman. Seperti itu. Mungkin saya hanya menambahkan beberapa ilustrasi atau contoh yang pernah saya lakukan, bahwa petani zaman sekarang ya berpikirnya juga harus maju, teknologinya segala macam juga harus kita terapkan. Sekarang kita nyiram udah nggak perlu pakai selang, tinggal pakai HP aja udah bisa. Tinggal pencet, wah nih kelembabannya udah sekian nih, kita baca di monitor HP kita. Oh kelembabannya tinggi segala macam, pencet aja tuh di rumah, ntar sensornya udah nangkep, langsung nyiram sendiri. Sekarang sudah seperti itu pertanian. Atau mau kita bikin nanti jam 6 dia nyiram selama setengah jam, nanti nyiram lagi jam 12 pada saat sedang panas-panasnya, bisa diatur seperti itu. Pertanian zaman sekarang kita tinggal memanfaatkan teknologinya aja seperti itu. Saya harap kita sebagai yang tinggalnya katakanlah di kota, ya ininya yang harus banyak dipakai gitu. Jadi menghasilkan duitnya harus lebih banyak. Masalah lahan itu nggak masalah. Syukur-syukur dari Bapak Ibu di sini yang sudah mempunyai keterampilan bisa ekspansi. Katakanlah Pak RW katakanlah punya kolega di luar, punya tanah yang luas tidak dimanfaatkan, sedangkan di sini Pak RW ini katakanlah punya potensi bisa teknologinya dipegang. Karena begini, intinya berkebun itu kalau kita lihat sisi piramida, itu sebelah kanan itu agrofima, sebelah kiri itu agroteknologi. Nanti baru menentukan paritas. Nah nanti kalau itu kita udah menguasai semuanya, kita ada lahan dimanapun kita bisa berkebun seperti itu. Makanya ini hanya sebagai mungkin pembuka. Syukur-syukur nanti ke depannya Bapak Ibu ada keberlanjutan. Nah untuk masalah kelembagaan, alhamdulillah tadi Bu Maya, Pak Sukarjo itu udah memberikan peluang-peluang. Intinya sih memang bila ingin kelembagaan ini buat, ya segeralah bikin kelompok. Mungkin sekarang masih campur, ada yang di olahan, ya kan? Ada yang di ikrab mungkin ya. Ada juga mungkin di bagian-bagian lain. Nah nanti tinggal diklasifikasi. Yang sukanya nanti ke tanaman, bentuklah KWT, kelompok wanita tani. Nanti yang sukanya katakanlah di kerajinan, di handicraft, dimasak segala macam, nanti bikin kelompok masuknya ke UKM. Jadi nanti semua dinas yang ada di Kota Depok bisa dimasukin. Jadi banyak peluang sebenarnya. Jadi pemerintah sebenarnya tingkat kota tuh udah ada masing-masing dinas banyak kegiatan untuk kita masyarakat. Cuma kita bisa nangkep nggak peluang itu. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya? Ada. Kita ini aja ya, sharing tanya jawab aja dulu. Boleh. Terima kasih atas waktu diberikan kepada saya. Saya mohon, karena saya kebenaran punya lahan, tapi sudah ada pohon yang tinggi. Nah, itu agak nah, pohon saya tanam apa yang cocok ditanam untuk lahan saya itu kira-kira itu. Jadi pohon tinggi sudah ada, jadi akhirnya kan jadi bawahnya itu jadi pohon apa yang cocok yang bisa ditanam di lahan saya yang terlindungi oleh pohon. Terima kasih. Terima kasih. Dengan Ibu siapa? Ibu Nike. Ibu Nike. Baik, saya tanggapin dulu ya terkait dengan pertanyaan Ibu Nike. Ibu Nike ini punya lahan dan bertanya tanaman apa sih yang cocok untuk lahannya.
Nah sekarang gini Bu, kebetulan kalau ibu sudah menanam tanaman yang rendah itu, berarti kan kita harus eksperimen dulu ya Bu ya. Itu terkait dengan pengolahan tanahnya, perlakuannya itu seperti apa ke tanah itu, karena yang namanya tanah itu kita tidak hanya diolah saja, tetapi ada treatmentnya, ada pengolahannya, yaitu misalkan pemberian pupuknya, terus pemberian dengan puer pertaniannya atau dolomitnya. Jadi perlakuan sebelum tanam itu seperti itu ya Bu, ada pemupukannya dan ada pemberian dolomitnya. Nah kalau sudah ibu mengolah tanah, ibu mau ditanam apa? Nah kalau misalkan ditanam sayuran, kita coba dulu. Misalkan tanamannya tanaman sayuran bayam dan kangkung. Nah kalau untuk sayuran bayam dan kangkung itu sebaiknya ibu selain pemberian pupuk kandangnya juga, yang lebih bagus itu pemberian pupuk tai ayam ibu, pupuk kandang dari kandang ayam. Nah karena apa? Di situ ada kandungan nilai N-nya yang tinggi. Nah kalau misalkan ibu sudah cocok dengan tanaman sayuran itu, jadi pangkal utamanya itu di pengolahan tanah terlebih dahulu ya Bu. Nah nanti kita coba dulu pH-nya ada berapa. Kebetulan kita punya ya ada terkait dengan pH alat pH tanahnya, kalau basah mau diapakan atau asam diapakan. Nanti kita ada alatnya. Nanti sehingga kalau ibu mau bercocok tanam, kita rekomendasikan Bu, ini misalkan cocoknya buat tanaman ini, dan lain sebagainya. Gitu Bu. Ada lagi? Ada apa? Ibu, mohon maaf, pohon yang udah besar itu di rumah ibu itu pohon apa Bu? Apa? Rambutan apa? Rambutan apa? Binjai, rapian, binjai. Tajuknya sudah melilingi semua, sudah rapat, sudah rimbun. Matahari kira-kira masih ada yang masuk nggak? Sore hari masuk. Pagi masuk nggak? Pagi masuk nggak? Tidak. Jadi matahari masuk hanya sore hari. Sedikit aja. Iya. Jadi gini Bu, tanaman itu syarat tumbuhnya itu harus terkena matahari. Sampai lagi tanaman buah, sayuran, tanaman hias, terutama yang berbunga. Tapi juga ada beberapa tanaman memang yang sifat tumbuhnya toleran dengan naungan. Misalnya kalau tanaman hias tuh jenis-jenis daun-daun indah seperti anthurium, philodendron, aglonema, dipenbasia, itu matahari masuk sedikit itu masih mau. Contoh kayak kadaka, kan itu epipit yang nempel di pohon, atau anggrek, itu masih bisa. Tapi kalau pemilihannya ibu mau ke tanamannya sayuran, itu bisa ditanam tapi kurang maksimal. Biasanya kalau tanaman yang kurang naungan, mataharinya tuh tertahan, nggak maksimal lah matahari masuk, dia tumbuh. Cuma nanti batangnya mungkin lebih panjang, daunnya lebih jarang. Karena sifat tumbuhan itu kan wajib dia ada dari matahari berfotosintesis, makan, metabolismenya jadi seimbang. Kalau dia katakanlah mataharinya sedikit, dia jam makannya tuh sedikit juga. Karena waktunya fotosintesis tanaman itu kan dari pagi tuh dari 5:30 pagi sampai jam 9, jam 10. Nah kalau jam segitu dia nggak masuk matahari, mungkin ada lagi nanti di sore. Sore juga sedikit kan? Nah kemungkinan dari kejadian seperti itu yang membuat tanaman itu nanti tumbuh tidak maksimal. Saran saya, kalau ibu memang ingin menanam sayuran atau tanaman buah lain atau tanaman hias lain yang membutuhkan matahari langsung, ya ibu tinggal dikalahin. Katakanlah beberapa dahannya yang ke atas mungkin dipotong biar matahari masih masuk. Ini hanya solusi ya, beberapa alternatif. Sekarang kira-kira tanaman rambutan itu produktifnya buat ibu? Menghasilkan enggak?
untuk komersil. Iya. Buat teduh-teduhan aja, menyejukkan. Ya memang seperti itu. Kalau ibu pengennya sejuk, ya ibu mungkin nggak bisa di bawahnya itu menanam tanaman terlalu banyak pilihan. Jadi terbatas itu tadi. Kalau tanaman hias mungkin masih banyak tuh yang mau toleran tinggal di bawah naungan. Tapi kalau untuk sayuran, tanaman buah, tanaman hias berbunga, itu umumnya dia butuh matahari yang selamanya, full sun gitu. Ya kalau masih kebagian matahari sampai jam 10, jam 11, sayuran masih cocok, bunga-bungaan masih cocok. Tapi kalau untuk tanaman buah, dia wajib kena seluruh matahari. Karena sifatnya tumbuhan, kalau dia nggak kena matahari langsung, itu dia sifatnya nyari sinar, terus aja dia nyari seperti itu. Gimana Bu? Ya. Ada lagi Pak, Ibu? Tadi mana yang di depan mau nanya? Dina tadi. Dina. Aku nanya. Ya Bu. Mau tanya nggak? Ada yang mau nanya lagi? Kalau ke depannya pakai bicaranya. Biar kencang lagi. Ini pertanyaan diberikan ke Pak Happy. Cuma simpel sih, kalau pohon bambu rezeki itu butuh sinar matahari nggak sih Pak? Bambu rezeki. Yang kecil-kecil Iya. itu yang bambu hoki itu. Iya bambu hoki. Gitu. Nah, Soalnya tanaman saya pertama subur banget gitu. iya. Dia sebenarnya gini, bambu rezeki itu kategorinya kan tanaman hias. Dia sebenarnya kalau secara umum dia butuh matahari. Cuma memang sebagian pelaku tanaman hias memanfaatkan tanaman bambu rezeki ini untuk hiasan. Biasanya dia dibentuk-bentukkan. Sampai lagi kalau mau Imlek nih biasanya. Itu biasanya dikasih pita, ya kan, dikepang-kepang. Nah itu sebenarnya pangsa pasarnya banyak kan di Korea. Jadi di Korea itu untuk di dalam rumah, di apartemen itu segala macam, itu memang tanamannya tanaman seperti itu. Jadi dia tuh orang sana kan butuhnya yang simpel, tapi fungsi dapat gitu. Jadi mereka ditanam di dalam ruangan, sebenarnya nggak selamanya di dalam ruangan. Kalau mau pakai konsep seperti saya kebetulan pemain rental nih. Saya main rental, alhamdulillah pegang 7 kantor. Jadi tanaman rental itu saya begini, 2 minggu dia di dalam ruangan, 2 minggu lagi di rumah. Nah selama di rumah itu saya kasih dia nutrisi, kita siram, kita kasih pestisida supaya nggak ada katakanlah hamanya. Nanti pada saat dia di dalam ruangan dia sama sekali nggak disiram, sama sekali nggak kena air. Nah mungkin ibu bisa nanti akalinnya seperti itu. Ibu tujuannya untuk memanfaatkan atau untuk memperbanyak dia? Untuk hiasan. Nah kalau hiasan nanti kurang lebih mungkin seminggu di dalam, seminggu di luar. Tapi kalau ibu mau perbanyak, bawa dia keluar. Kalau pengen diperbanyak, gitu, karena dia butuh matahari seperti itu. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau tanya, tabur lampet saya udah berbuah. Kira-kira seginian itu terus rontok kenapa ya? Ini apa Bu tabur lampetnya? Apa nih tabur lampet? Pohon jambu kristal sama lengkeng. Jambu kristal Sama lengkeng. sama lengkeng. Oh, ibu mau tahu pelakunya? Pertama untuk di lengkeng dulu ya. Lengkengnya ibu varietas apa tuh? Rainbow River, Pingpong, Patalada, Puangrai, Kristal, itu apa? Yang kecil itu loh, Pak. Berapa? Yang kecil, yang daunnya tebal tapi kecil. Dia kulit buahnya warna putih atau coklat? Coklat. Kemungkinan Puangrai itu. Jadi gini Bu, sebenarnya untuk lengkeng itu bukannya rontok Bu. Jadi lengkeng itu termasuk buah aromatik, wangi dia. Jadi pada saat dia udah mulai besar dikit, itu kan udah ada air tuh.
ya kan? Udah ada airnya, udah maksudnya udah mulai ada daging buahnya, udah mulai berair kan, udah mulai ada daging buah. Biasanya aromanya udah mulai keluar. Pada saat aroma ini udah mulai keluar, ini sebenarnya ngundang yang hidupnya malam-malam ngayem. Apa itu? Kalong atau kampret. Jadi mereka lebih dulu tuh datang. Nah, mereka yang makan itu pelakunya kalau untuk lengkeng itu tadi kelelawar, kampret. Jadi solusinya pada saat lengkeng itu udah mulai ada isi, ibu sebaiknya melakukan pembungkusan. Atau ada cara alternatif. Apa nih yang bikin kalong atau kampret ini nggak mau datang? Berarti harus ada bau pembanding dari yang tadi aroma tadi. Apa misalnya? Hah? Bisa dikasih yang Bu Maya bilang, kasih terasi di situ. Terasi kan baunya busuk. Nah pada saat dia mau datang tuh lihat dia harum, tapi dia pas saat udah deket ternyata bau busuk, dia nggak mau lagi datang. Ini salah satu alternatif. Atau apalagi selain terasi misalnya, kapur barus, lamper, itu sama. Itu ada aroma yang dia nggak suka. Jadi kita juga harus kenali apa namanya binatang yang makanannya memang buah-buah aromatik, ya seperti itu. Kalau untuk jambu kristal, rontoknya itu pada saat udah sebesar mana? Kelingking, ibu jari, atau lebih besar lagi? Mana? Ibu jari. Kalau ibu jari kemungkinan besar itu karena faktor yang pertama ada faktor penyerbukan. Jadi kadang gini, pernah nggak dengar zaman dulu orang tua kita bilang kalau nanam lengkeng harus sepasang, bener nggak? Kalau nanam pohon harus 2, bener nggak? Pernah ya? Pernah semua ngalamin gitu kan? Itu maksudnya apa? Ada yang tahu Pak? Betul Pak. Jadi itu ada fungsi polinasi. Jadi pohon itu kan tipe bunga ada tipe A, tipe B. Nah bunga itu sebenarnya masaknya ada yang benang sarinya masak duluan, putiknya belum. Ada juga yang tipe A, jantan betina masaknya bareng, terjadilah dia penyerbukan. Kalau misalnya yang tipe A tipe B yang bunga jantan bunga betina masaknya nggak berbarengan, kalau masih dibantu angin, masih dibantu serangga, misalnya kayak kelelawar, lebah, lanceng, trigona, kupu-kupu, semut, itu sebenarnya membantu penyerbukan. Kayak kelelawar misalnya, kelelawar itu sangat berjasa pada saat penyerbukan durian. Makanya di Thailand itu kelelawar nggak ada, dia malam-malam tuh pakai kayak kemoceng dari rumput alang-alang bunganya yang halus, itu digosok-gosok. Kalau masih banyak kelelawar kan kelelawar bulunya nempel nanti tuh benang sarinya, dia pindah dari bunga satu bunga lain. Padahal kelelawar sebenarnya tujuannya mau ngambil madu yang ada di bunga durian itu sebenarnya, tapi itu sebenarnya membantu menyerbukan, melakukan polinasi, perkawinan. Jadilah dia nanti namanya bakal buah. Nah kemungkinan jambu kristal ibu salah satu penyebabnya itu tadi kurang penyerbukan, kurang kawin. Betul. Itu faktor pertama. Faktor kedua bisa jadi di situ mungkin waktu putiknya udah mulai jadi buah, di situ mungkin ada serangga, sehingga dia udah belum sampai megang dia rontok. Itu yang kedua faktornya. Yang ketiga mungkin juga faktor nutrisi. Katakanlah di situ pada saat pohon itu mau berbunga terus berbuah, itu dia sangat membutuhkan unsur P dan K. Mungkin salah satu dari unsur itu kurang karena tabur lambat kan. Nah makanya mungkin dia nanti bisa rontok. Jadi banyak penyebabnya tanaman rontok. Cuma kalau untuk kasus lengkeng itu tadi pelakunya saya udah kasih tahu. Lengkeng kalau buahnya supaya tebal dia rasanya manis tapi tipis. Itu tergantung varietas Bu. Ibu punya jenis apa? Nggak tahu. Ini dia manis. Iya. Iya, jadi tergantung varietas. Kalau ibu mau tanam yang tebel terus lagi manis,
tanam jenis New Crystalline atau ITO. Cuma dua varietas ini dia tidak bisa berbunga secara alamiah, maksudnya sembarangan. Jadi dia perlu perlakuan yang namanya pemposteran. Biasanya kita pakai potasium biasanya. Tapi kalau sekarang udah umum lah, banyak dijual. Bisa juga nanti ada proses yang namanya misalnya dia fase dari vegetatif mau ke generatif nih. Ini ngomong-ngomong kalau saya ngomong gini paham nggak vegetatif? Paham. Jadi pohon itu saya cerita dikit. Vegetatif itu masa pertumbuhan dia. Seperti ibu lihat tuh di belakang ibu ada pohon alpukat daunnya muda. Itu dia fasenya fase vegetatif. Lagi fase pertumbuhan. Tapi pada saat ibu lihat pohon jambu Jamaika itu kan daunnya nggak ada yang muda. Itu sebenarnya dia fasenya mau fase generatif. Nah pada saat mau fase generatif seperti itu, kalau pengen berbuah, maka unsur P dan K ini harus dipenuhi lebih banyak. Tapi sebelumnya pohon yang terlalu gemuk seperti itu rantingnya atau dahan-dahannya harus dikurangi. Karena matahari itu harus masuk ke dalam ranting dan batang. Kalau dia nggak masuk, itu akan sulit untuk berbunga. Makanya kita butuh yang namanya pruning, pemangkasan. Kalau mau lebih lanjut, nanti kita praktek. Kapan waktu lah, seperti itu. Tunggu, yang pegang mic yang nanya. Ini Pak, saya kan di depan rumah tuh. Saya di depan rumah punya pohon apa sih? Apa sih pohon apa sih? Tahu. Udah bertahun-tahun tuh. Nggak berbuah. Nah di samping-sampingnya itu ada pohon apa sih? Pohon beringin, ada pohon bidara, ada pohon nangka. Itu demi menyatu lah gitulah. Nah, terus kata orang penyebabnya itu karena nggak berbuah, apa benar? Ini ngomong-ngomong sawonya itu dulu nanamnya apakah dari biji, apakah populasian, apakah dari biji? Dari biji. Oh dari biji. Makan dibuang gitu. Oh gitu. Sendiri. Iya. Berarti nggak sengaja ya Bu? Nggak sengaja. Jadi begini, pertama ibu tanam itu pohon sawonya dari biji. Pohon yang dari biji itu umumnya berbuah memang 5-7 tahun baru mulai berbuah. Itu pertama. Jadi pohon dari biji itu karena dia dari biji, biasanya dia kan punya akar yang tembus ke dalam tuh. Tunggang. Kalau orang kampung bilang akar lajer. Nah, itu biasanya sebenarnya dia mau kokoh, jadi dia tumbuh dulu ke bawah. Nah biasanya kalau pohon yang dari biji, dia ngebentuk batangnya dulu nih. Bentuk batang ke atas dulu, batang utamanya, batang primer. Nanti baru dia ngebentuk batang sekunder. Tajuknya udah full, udah genap, baru nanti dia berbuah. Beda halnya pada saat ibu dapat katakanlah sawonya itu bibit dari vegetatif, cangkokan atau sambung pucuk. Ya mungkin masih setengah meter juga semeter udah mulai berbuah. Cuma itu pun kalau tadi kondisinya pohon bidara, pohon sawo, pohon apa lagi? Belimbing, dia tumbuh secara berdampingan, otomatis dia main kejar-kejaran. Apa yang dia kejar? Matahari. Makanya dia makin lama makin ke atas. Siapa yang tajuknya lebih lebar di atas, dia yang menang, mungkin dia yang lebih dulu berbunga. Makanya itu tadi perlunya kita melakukan jarak tanam. Kalau misalnya posisinya tabula pot, mungkin bisa digeser-geser. Sayang Pak, tapi Pak lahannya cuma segitu. Iya, bisa nanti mungkin ibu melakukan pemangkasan atau salin yang atasnya itu ibu. Kalau zaman sekarang ada sistem namanya salin paritas ya. Ada sistem top working umpama pohon alpukat di belakang kita umpama dari biji, dia udah 7 tahun, 10 tahun gak berbuah atau buahnya jelek. Potong aja separuh, diganti sama paritas yang unggul. Insya Allah 1 tahun langsung berbuah dengan paritas tadi yang unggul, yang udah memang adaptif di tempat kita, buahnya juga bagus dan tanamnya berdampingan atau maksudnya kenapa? Tanamnya berdampingan atau diganti? Kalau tabula pot berdampingan kan dia boleh digeser-geser. Tapi kalau di lahan itu harus ada jarak. Jadi kasih mereka kesempatan itu untuk pegang, apa namanya, tumbuh. Gitu, oh jadi jarak itu kalau antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lain itu bagusnya berapa? Tergantung paritasnya Bu. Umpama seperti durian. Durian yang ibu tahu, pastikan itu pohonnya tinggi.
tajuknya lebar ke samping. Oh iya. Kalau ibu tanam 3 meter kali 3 meter, dia pasti akan mengejar tingginya dulu. Tapi pada saat ibu tanam durian itu 7 kali 7 atau 10 kali 10, dia akan tumbuhnya samping rinda. Seperti itu. Itu mempengaruhi buah nggak? Nanti mempengaruhi jumlah buah, produktivitas mempengaruhi. Nah, ya. Makasih Pak ya penjelasannya. Ya. Terima kasih. Senang menyenangkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pada intinya atau pada prinsipnya di wilayah Depok Utara, Perumnas Depok Utara ini seperti inilah keadaannya. Jadi kalau ditanami oleh pohon apapun harus disesuaikan juga dengan lingkungan kami di sini untuk warga Depok Utara, untuk warga khususnya RW 09. Tapi kalau ini konsumnya atau peminat dari luar monggo-monggo aja. Nah, seperti inilah kira-kira pohon apa, tanaman apa yang kira-kira cocok seperti ini. Contoh, tadi Ibu Stom, panggilnya Ibu Stom pun. Kalau dia di rumahnya itu ada lahan yang tidak digunakan, dia bertanam di sana. Tapi kami yang ini kira-kira tanaman apa gitu yang cocok. Nah, saya mohon diberikan sedikit pandangan atau saran yang baik lah, agar supaya kami juga ingin juga itu mungkin ibu-ibu yang sekitar ini ingin bertanam seperti ini. Tadi tidak disinggung tanaman kaktus. Nah, kaktus itu kan kecil-kecil ya, kecil-kecil tapi bisa dibuat tanaman hias, dan itu kira-kira cocok nggak dengan wilayah semacam ini? Dan kalau itu cocok, kemungkinan ibu-ibu di sini akan bertanam itu juga. Sekian, terima kasih atas kesempatan ini. Ya Pak. Ini yang jawab saya atau ini Pak? Ada siapa aja yang Oh gitu. Ya, saya tambahkan dulu ya. Jadi gini, untuk tadi tanaman yang cocok untuk kondisi seperti ini. Sekarang contoh kayak rumah yang di hadapan kita. Ini ada potensi matahari masuk dari sebelah timur. Berarti di balkonnya itu masih bisa dia tanam tanaman hias berbunga, masih cocok. Tanaman buah yang tabu lampot, jenis jeruk-jerukan, limo, kip Medan, American lemon, lemon, masih toleran, bisa dia tanam di situ. Tapi kalau jenis-jenis yang agak tajuknya liar, umpama kayak mangga, nangka, rambutan, kan liar tuh, kurang enak karena butuh space yang lebih luas. Nah, kalau untuk masalah tanaman kaktus segala macam tadi, kaktus itu sebenarnya kan kategorinya tanaman sukulen, Pak. Tanaman sukulen. Dia itu punya akar kecil rasa selabut. Dan dia itu kalau kita telusuri tumbuhnya itu kan di daerah-daerah pasir, mediterranean seperti itu. Kadang dia mungkin kalau di aslinya di celah-celah batu pun dia hidup. Nah, kita bisa saja nanam kaktus itu di rumah, yang penting masih matahari masuk. Cuma kalau kita hitung-hitungan filosofi ini, tanaman itu juga harus ada timbal balik dari kita. Contoh, kalau misalnya Bapak Ibu nanam anggrek, misalnya, pada saat anggrek bulan atau anggrek dendro itu lagi berbunga, kira-kira Bapak Ibu kalau memandang itu katakanlah 15 menit aja, pandangin tuh bunga anggrek, kita pandangin, kita nikmati keindahan segala macam. Ada nggak yang berdampak di hati Bapak Ibu? Hah? Rasa apa? Rasa apa? Happy, adem, dingin. Memang seperti itu psikologisnya. Jadi pada saat Bapak Ibu pulang kerja, capek segala macam, tiba-tiba di hadapan kita nih bunga anggrek, kita pandangi segala macam, itu hilang. Terutama ini bapak-bapak orang laki itu kalau baru pulang kantor nggak buru-buru connect, dia 10 menit baru tuh dia connect. Makanya jangan ditanyain itu dulu, apalagi baru pulang yang dia pandang tuh katakanlah bunga anggrek.
itu bikin cepet adem, tensi lebih cepat turun. Ini secara psikologis ya. Misalnya bapak pulang, yang dihadapin bapak itu bunga kaktus yang tajam. Kira-kira apa perasaan bapak? Keras. Nah, itu sebaliknya. Sekarang saya tanya lagi, pada saat ibu atau bapak pulang dari kantor, yang ibu pandangi itu bunga bougainville yang warnanya cerah semua, ada bunga semua. Kira-kira apa bawaan? Berbunga-bunga kan? Menggebu-gebu gitu kan? Nah, itu. Jadi masing-masing pohon bunga itu sebenarnya ada filosofinya ke kita. Tinggal kita nanti penempatannya. Katakanlah untuk di ruang keluarga masih ada matahari masuk, mungkin di situ bisa ditaruh aglonema yang daunnya indah, cantik. Jadi pada saat lagi berkumpul masih mandang-mandang hijau-hijauan, bunga-bunga indah, itu ke bawah Pak, ke diri kita, secara psikologis. Tapi kalau misalnya untuk di depan rumah ada bunga-bunga cerah, itu istilahnya ada tamu lewat itu ngelambai-ngelambai, ayo sini gitu. Itu ada istilah ke situnya gitu. Itu tanaman itu kalau kita telusuri lebih jauh secara psikologis itu banyak fungsi. Belum lagi yang mengandung unsur-unsur segala macam. Kita ini kan multi etnis. Kata orang Cina, saya nggak mau tanaman yang lancip-lancip, nanti nggak mau hoki. Pernah saya ngalamin gitu. Saya udah ke lantai 8 di Gatot Subroto, minta tanaman rental, anak buahnya minta tanamannya pedang-pedangan. Tahu kan pedang-pedangan di dahar tua, tajam kan? Tajam-tajam, udah sampai atas, ternyata bosnya orang Cina. Ngapain lu bawa ini tanaman yang lancip begini? Lu bikin gua marah-marah tadi gitu. Ditukar lagi tuh tanaman. Ternyata perlulah kita juga mempelajari hal beluk-beluk tentang tanaman seperti itu. Misalnya orang Sunda biasanya kalau di halaman rumahnya ada tanaman kordilin, anjuang, ya biasanya tuh katanya buat penangkal atau apa segala macam, kan ada seperti itu. Terus katanya kalau di depan rumah jangan ada pohon kelapa. Nah itu banyak fungsi. Saya pernah tuh di jalan Sulawesi sana ya, itu ngirim pohon nangka di lantai 2 seperti ini, udah naiknya susah gitu, taruh tabu lampot di atas pakai drum. Ya yang punya dia beli, dia suka, saya antar ke sana, saya tagin ke atas. Serang 3 hari ditelepon, Pak bisa nggak pohon nangkanya ditukar? Sama apa? Pokoknya sama jeruk deh. Ya saya sih namanya pelanggan ya kita layanin. Tapi kan penasaran kok tadinya dia suka. Nangka ini udah berbuah. Akhirnya saya tanya sama anaknya, kebetulan teman saya kuliah tuh si Iwan. Kenapa sih kok pohon udah diantar, udah di atas, udah enak, udah tukar? Tetangga sebelah komplain, kenapa pohon nangka katanya ada kuntilanaknya. Ketemu kejadian juga seperti itu. Makanya itu tadi. Pohon juga ada. Ya, makanya itu tadi. Kenapa tadi contoh rumah ini tanaman-tanaman itu yang cocok. Nanti kita perhatikan juga tajuknya, kita perhatikan juga mataharinya, seperti itu Pak. Ya. Gimana Pak? Ya. Untuk Pak, ada yang mau nanya tentang alpukat, Ibu Siti dari dia ketua PBJ Pak. Oh iya. Iya. Maaf Pak, saya mau tanya. Saya kebetulan di rumah kan banyak pohon alpukat, ada kisaran 70 pohon. Cuma di ini yang di polybag sama di tabung empok tuh yang jadi di pot-pot ya. Nah, cuma ada yang pohon yang besarnya itu kita sebenarnya ini pakan ilmu di YouTube ya Pak, kita petani ya. Kita bukan backgroundnya dari pertanian tapi kita belajar di YouTube karena kemarin itu kita COVID, jadi akhirnya kita ingin isi kegiatan nanam pohon alpukat. Nah, dari 3 pohon itu kita coba, yang 2 itu kan udah umurnya udah kisaran 2 tahun. Mestinya kan kalau alpukat Niki Pak. Oh, varietasnya Niki semua? Ya, Niki semua. Itu di tanah atau di polybag? Di tanah. Oh, di tanah. Ini kita bicara yang di tanah. Kalau yang di pot baru kisaran 6 bulanan. Nah, cuma kok orang lain pada bisa berbuah, kita nggak bisa berbuah. Akhirnya
kita lihat di YouTube, di apa ya. Jadi mungkin ada yang benar, ada yang enggak ya kalau ilmu yang di YouTube itu. Bisa jadi kan dia bikin konten udah gitu dia pohon jadi mati kan. Kita nggak tahu. Kita bikin tuh dari 3 pohon itu karena pingin berbuah sama suami saya itu disakitin namanya ya. Jadi di umbinya itu kan putar digeret ya, sampai putus. Nah, yang dari 3 yang sampai putus, yang 2 selamat Pak, berbuah bener-bener itu. Saya nyampe sebulan itu semua bunga terus berbuah, semua bagus. Tapi yang 1 tuh mati. Nah, menurut Bapak kan ahlinya nih. Ini bagaimana itu solusinya? Apakah itu benar kalau itu harus diputus atau memang cuma dikeret-keret doang supaya tidak tinggi maksudnya kan? Supaya buahnya itu nggak menjulang gitu Pak. Kita kan nggak mau kalau buahnya nutupin ini pemandangan juga di rumah, jadi kebun kan jadinya. Itu aja. Mungkin itu Bapak lebih berpengalaman bagaimana solusinya. Sama jarak, mohon maaf, jaraknya itu berapa tadi? 3 meter ya? Jarak itu tergantung lokasi. Oh gitu. Tergantung matahari masuk. Iya. Itu aja sama yang tadi yang di pot itu kira-kira harus berapa pergantian tanahnya itu harus berapa kali? Karena kan mungkin terus tanahnya itu harus diganti kan? Nah itu. Jadi sementara saya belajar cuma bukan dari Dinas Pertanian tapi di YouTube Pak. Terima kasih. Baik Bu, jadi gini Bu, untuk tadi Ibu karena nggak sabar ya, pengen buru-buru metik buah alpukat, akhirnya ngeliat konten YouTube ada cara supaya tanaman cepat berbuah, itu disakitin, seperti dicangkok ya, digeret ya, ya, diputer ya. Nah ini sebenarnya teknik seperti ini ya, kita sebagai praktisi pertanian sebenarnya teknik seperti ini memang benar ada dan benar juga ada hasil. Cuma untuk jangka panjang kita tidak menyarankan karena itu tadi ada dampak ke tanaman itu. Iya, jadi saya mungkin sedikit cerita ilustrasinya ya. Kenapa tanaman itu digeret itu berbuah? Jadi tanaman itu sebenarnya punya sifat naluriah. Kalau dia sakit, mau mati, itu pasti dia mau ada sifat dasarnya ingin punya keturunan. Sehingga dia karena sakit nih mau mati, jadi dia buru-buru berbunga. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena batang bawahnya itu ibu geret, ya kan? Berarti kan makanan yang dari bawah lewat kambium itu kan nggak naik ke atas, stop kan? Nah yang di atas, yang harusnya tanaman air itu nutrisi itu kan harusnya turun naik. Pada saat dia habis fotosintesis turun lagi ke bawah, yang dari diambil unsur hara dari akar naik lagi ke atas, diolah dan dimasak. Proses itu metabolismenya berarti berhenti. Berarti tanaman itu hanya masak makanan yang ada di batang ke daun, batang ke daun. Otomatis fasenya berubah. Dari fase yang harusnya ada fase pertumbuhan, fase vegetatif, dia langsung berubah ke fase generatif. Akhirnya memunculkan itu tadi, akhirnya muncul bunga. Nah sebenarnya ada cirinya. Kalau tanaman dipaksa berbuah cara seperti itu atau dia sakit terus dia berbunga. Ciri utamanya bunganya itu biasanya adanya di pucuk, di ujung, bukan di ketiak. Kalau pohon berbunga secara alamiah, terutama untuk alpukat ya, biasanya bunga itu adanya di ketiak. Jadi walaupun ada tunas muda di ujungnya, di samping baru ada bunga. Itu yang normal, yang alami. Tapi kalau yang tadi dipaksa untuk berbunga, disakitin atau dia sakit mungkin kena kanker batang atau penggerek batang, kan biasanya juga berdampak pohon akhirnya berbunga. Itu biasanya bunga adanya di pucuk. Iya, itu seperti itu. Cuma memang kalaupun katakanlah mau ibu sakitin seperti itu pengen berbunga, sebenarnya jangan di batang utama. Kalaupun ibu mau geret, jadi di batang-batang primernya aja. Cabang ke samping, umpama cabang samping nih,
dia nggak ada daun mudanya, Pak. Daunnya lagi tua, mungkin digarap sedikit. Jadi mungkin nanti sebelah sini biar dia bunga, yang sebelah sini pertumbuhan. Pasti terbagi tuh makanan. Kalau tadi, kalau batang utama berarti kan itu nyetop tadi. Seperti itu. Itu apa namanya? Letak permasalahannya seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, untuk masalah jarak. Kalau untuk daerah kita seperti ini udah kompleks gitu ya, lahan juga terbatas. Kalau nilai satu. Kalau untuk jadi untuk perkaliannya gini aja Bu. Kalau jarak tanam tuh, kalau ibu nanam jarak tanamnya 3x3, usahakan pohon itu jangan lebih tinggi dari 3 meter. Kalau ibu jarak tanamnya 5x5, usahakan jarak tanam tingginya nanti jangan lebih dari 5 meter. Kenapa? Alasannya biar matahari masih tetap terbagi rata. Tapi pertanian modern yang sekarang ya, kalau mungkin ibu juga biasa buka YouTube, coba lihat pertanian alpukat itu di Thailand, Vietnam, sampai lagi di Amerika Latin itu kan banyak tuh. Nggak ada yang tingginya 5 meter. Rata-rata tingginya semua 3 meter, paling tinggi banget 4 meter. Karena apa? Faktor biaya ongkos produksinya tinggi kalau dia tinggi besar. Pertama, dia harus pruning tinggi. Kemudian lagi pada saat dia penyemprotan, katakanlah apabila ada serangan hama juga otomatis harus menggunakan alat yang tinggi. Panen juga harus dipanjat atau butuh alat. Makanya pertanian modern sekarang nggak ada pohon-pohon yang tinggi. Rata-rata tuh 2 meter, 3 meter udah cukup. Yang penting dijangkau. Lengkeng, mangga, Malaysia udah seperti itu. Maka Cipedak aja nggak dibikin tinggi, mereka bikin ke samping. Jadi bungkusnya tuh udah sambil diri aja. Jadi seperti itu untuk masalah tajuk Bu ya. Nah untuk media tanam, tanaman yang tadi taburan pot, yang pot. Kalau buat ukuran gini, kalau misalnya tanaman itu katakanlah media tanamnya pH-nya udah cenderung asam. Contohnya, pertama daun muda tuh nggak keluar. Terus pohon itu stagnan, dorman, diem aja, nggak mau keluar tunas baru, buntet. Itu tandanya medianya udah jenuh. Kemungkinan dia udah ke arah asam. Nah, bagaimana caranya? Ibu harus ganti medianya. Nanti media yang baru itu ibu racik pertama tanah merah. Kedua, kalau misalnya ada pupuk kandang ayam, sapi atau kerbau, tapi udah matang ya. Kalau bisa udah difermentasi. Kalau misal dapatnya pupuk sekam ayam, yang postal tuh, ibu aduk aja dengan tanah merah. Jangan lupa kasih kapur dolomit untuk menetralisir pH-nya. Karena kenapa nih saya bicaranya masalah pH? Jadi ilustrasinya gini. Makanan, tanaman itu kan semua diolahnya di apa? Di akar kan? Nah kalau akarnya katakanlah medianya ini asam, otomatis dia akarnya sakit. Karena pada saat media tanam itu asam, yang namanya jamur, cendawan udah pasti. Itu akar dia nggak bisa makan. Kalau kita ilustrasikan perut kita, pada saat perut kita katakanlah mual, ada mah, ya kan? Atau lagi sembelit segala macam, masuk makanan apa aja, muntah apa enggak, gumoh apa enggak, atau nggak mau masuk. Begitu juga halnya tanaman. Apabila dia akarnya katakan media tanamnya itu asam, dikasih pupuk yang paling bagus pun nggak bakal kemakan secara maksimal. Makanya yang pertama kali harus dibetulin yaitu media tanamnya. Umpama dia kadar asamnya tinggi, ya udah kita kasih buat naikin pH-nya biar netral, ya kita bisa pakai dolomit, bisa pakai abu dapur atau arang, itu juga bisa salah satunya. Kalau dia cenderungnya basah, kan ada asam ada basah. Itu kalau basah kita biasanya pakainya belerang. Jadi kebalikan, kalau dia asam, buat balikin ke netral, itu kita pakai dolomit. Tapi kalau dia basah, kita pakainya belerang, balikannya. Seperti itu. Cuma kalau kita umumnya di sini asam. Kalau yang basah-basah tuh daerah-daerah yang banyak emasnya gitu. Karena kandungan besinya tinggi. Ya, itu Bu ya. Mungkin satu lagi aja ya, pertanyaan ya, karena waktunya udah cukup siang. Silakan Bu. Terima kasih Pak.
Saya mau bertanya Pak, saya punya pohon delima, buahnya banyak tetapi tidak pernah tua, jadi sebelum tua masih sering jatuh terus itu Pak. Kenapa itu Pak? Delima jenis apa Bu? Yang merah, hitam, putih? Delima merah. Merah? Apa pink ya gitu? Agak pink ya? Iya. Dulu tanam dari biji atau tanam dari cangkokan? Cangkokan? Iya. Jadi gini Bu, delima juga termasuk tanaman yang disukai lalat buah. Kemungkinan dia itu pada saat udah mulai besar, itu lalat buah itu udah nyuntikin larvanya. Jadi pada saat dia larva tuh netas jadi ulat, kalau kita belatung gitu ya. Nah itu biasanya udah nyerang tuh makanan apa buah yang ada di situ. Nah itu biasanya. Tapi ya. Jambu biji merah, delima, mangga, itu kita harus bungkus. Karena lalat buah kita itu nggak bisa kita kendalikan. Karena nih di pinggir jalan kan kadang banyak tukang buah nih yang musiman, kadang buah mangga kan. Nah itu biasanya mereka dari kampung, mangga itu kan nggak semuanya bagus. Ada yang udah bawa lalat buah tuh di dalam mangganya, yang mangganya yang busuk. Otomatis lalatnya itu kan pada saat dia ada di sini, dibuang di sini, lepas di sini, akhirnya nyari makan di sini juga kan. Sasarannya ya buah ibu akhirnya. Kenapa kita di sini kok namanya di kota kita banyak lalat buah? Nah itu salah satu penyebabnya. Jadi saran saya sebaiknya buahnya itu disortir dulu, yang besar-besar, yang bagus-bagus, yang mulus kulitnya itu dibungkus secara kotor. Iya. Pakai kertas atau pakai plastik Pak? Ya? Bungkusnya pakai kertas apa pakai plastik? Saran saya kalaupun pakai plastik itu luarnya koran. Oh iya. Tapi kalau mau pakai koran aja. Jangan plastik di luar, koran di dalam. Biasanya dia keringetan, nanti keringetnya nempel di luar. Terus dibalik ya. Baik ibu-ibu, kalau berbicara tentang masalah pertanian kita nggak ada habisnya ya. Nah, makanya kita kepengennya selain pertemuan ini, tapi ada keberlangsungannya, keberlanjutannya. Nah, dengan harapan ini, mudah-mudahan saya mengajak ya dari kami tim DKP 3, ayo kalau yang benar-benar pengen ada suatu kemajuan, ada inovasi dan lain sebagainya, yuk kita berkelompok. Silakan nanti saya tunggu terkait dengan kegiatan pembentukan kelompoknya. Nah mungkin ada serius terkait dengan macam-macam kelompok itu di bidang pertanian itu ada yang namanya Poktan. Poktan ini kelompok tani. Nah di mana anggota-anggotanya itu kalau yang namanya Poktan itu terdiri dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah yang kedua kelompok wanita tani. Kalau kelompok wanita tani jelas ya di sini beranggotakan perempuan. Nah satu lagi ada Poknak. Poknak ini bergerak di bidang kelompok peternakan atau ternak. Nah kalau harapan saya sih setingginya ibu itu membentuk kelompok tani. Karena apa? Kalau kelompok tani itu ada beranggotakan bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah kalau ibu-ibu kan tidak bisa mengolah hal dan sebagainya, hanya bisa menanam dan panen. Tapi kalau melibatkan bapak-bapak itu alangkah lebih bagus. Nah, mungkin begitu Pak, disarankan silahkan ada 3 pilihan atau ada 2 pilihan antara kelompok tani dan kelompok. Terima kasih. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini banyak kekurangannya karena masih banyak pertanyaan dan sebagainya. Tapi karena udah siang, saya kembalikan lagi ke Pak RW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada selamat Pak. Oke, baik, terima kasih pemaparan yang dijelaskan oleh dari DPP Pak ya, DKP 3, DPP dari Balai, Batu Jaya dan dari Sawangan. Tadi mungkin saya sedikit menyimpulkan bahwasanya kita ini sebelum memulai itu minimal dibuat kelompok-kelompok tani tadi itu. Nah bisa dari domisili masing-masing. Nah di sini ada kerja berbagi dari berbagai macam daerah, wilayah, kelurahan. Nanti silakan saja untuk membentuk taninya Bapak Ibu yang ada di sini bisa menghubungi Ibu Lucy. Nah kalau di tingkat lingkungan RW 9 nanti mungkin
bisa dengan kami di pengurusan RT dan RW begitu Pak. Jadi nanti kita akan bentuk tanda tanya dulu apabila memang acara hari ini bisa berkelanjutan lebih jauh hari begitu. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa terus meningkatkan pertanian yang ada di lingkungan di sekitar kita minimal begitu. Terima kasih kepada Bu Maya, Pak Happy dan Pak Herlambang atas kesediaan hadirnya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin kita hari ini untuk sesi penyuluhan talkshow-nya kita selesaikan sesuai dengan jadwal sampai pukul 12 siang. Tapi nanti akan dilanjutkan kembali acara makram, pembuatan makram jam 14.00 gitu. Untuk kegiatan bazarnya, makram itu pembuatan ikat-ikat tali gitu Pak. Ya, nah untuk bazarnya kita terus sampai dengan selesai nanti gitu. Itulah kurang lebih. Pak, ini ada sedikit bisa untuk atau tanda kali kasih yang mungkin dari berbagai juga dan kemudian selanjutnya kita buat acara foto bersama. Tapi sebelum itu kita ucapkan dulu alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih hari ini bisa selesai dengan baik. Saya selaku pengurus dari lingkungan dan panitia tentunya mengucapkan permohonan maaf Bapak Ibu apabila kami dalam menjamu kurang begitu pantas dan berkenan di Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan mohon maaf, terima kasih, dan saya sekali lagi jangan segan-segan Pak kalau kita undang lagi di sini nih Bu nih Pak. Jangan kapok begitu Pak. Terima kasih, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.